Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara pengambilan PIN pada lulusan tahun 2022 PPDB Jatim 2022. Perlu diingat, untuk pengambilan PIN ini lulusan 2022, lulusan Jatim 2022, lulusan Jatim sebelum 2022 dan lulusan di luar Jatim itu berbeda caranya. Nah, yang sekarang adalah cara pengambilan PIN untuk lulusan di Jawa Timur tahun 2022. Pertama yang kalian siapkan adalah harus mengetahui NPSN kalian berapa, lalu NISN dan tanggal lahir. Ini untuk login ya. Lalu menyiapkan file scan rapor semester 1 semester 5. Scan rapor ini semester 1 semester 5 itu disiapkan untuk pengecekan ulang saja. Nanti akan dicek kembali bagi yang sudah diinput oleh operatornya, maka nanti tinggal dicek saja sama atau tidak. Tapi jika yang belum diinput, maka harus input sendiri ya. Tapi kalau yang sudah input biasanya nanti otomatis langsung mengarah ke kartu keluarga, pengisian kartu keluarga. Nah, yang selanjutnya yang harus disiapkan adalah file scan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Nah, untuk scan KK atau surat keterangan domisili ini dipilih salah satu. Surat keterangan domisili dipakai jika KK kalian rusak ya atau hilang karena bencana alam. Ya, tapi saya saranin mending jika kakaknya hilang atau rusak bisa langsung proses ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil, karena sekarang pembuatan KK cepat ya, jadi bisa diproses. Nah, untuk file scan KK ini minimal untuk ukurannya ya itu adalah 200 KB atau 200 KB. Lalu untuk panjang dimensi fotonya itu 600 pixel ya. Lalu untuk format scan-nya itu boleh foto JPG atau PNG atau JPEG ya. Ingat ya, untuk formatnya bukan PDF. Lalu untuk selanjutnya adalah surat keterangan KK bagi KK yang terbit kurang dari 1 tahun. KK yang terbit kurang 1 tahun itu dihitung dari tanggal pendaftaran, yaitu 20 Juni 2022. Jika kurang dari 20 Juni 2022 dari 1 tahun ya, maksudnya masih dalam 1 tahun, berarti itu harus menggunakan surat keterangan KK ya yang terbit kurang dari 1 tahun. Nanti mintanya di surat keterangannya minta di kelurahan atau kepala desa. Nanti saat minta surat keterangan itu dicantumkan alasan mengapa surat KK-nya atau mengapa KK-nya itu terbitnya kurang dari 1 tahun, apakah karena ada penambahan anggota keluarga atau pengurangan anggota keluarga atau karena pindah rumah. Nah, nanti dijelaskan di surat keterangan tersebut. Scan surat keterangan KK yang kurang dari 1 tahun ini diupload bersamaan dengan scan KK, maka ukurannya juga sama. Lalu yang terakhir adalah penentuan menyiapkan titik koordinat rumah atau lokasi. Kalian harus tahu titik koordinat rumah atau lokasi kalian di mana sesuai dengan KK kalian atau surat domisili kalian. Perlu diingat, lebih mudah jika kalian menggunakan HP lalu kalian menyalakan GPS. Jadi nanti otomatis langsung menitik titik koordinat yang kalian berada. Jadi otomatis kalau GPS HP-nya menyala. Itu yang perlu disiapkan. Langsung masuk ke websitenya. Websitenya itu caranya pertama, kalian masuk ke websitenya ppdbjatim.net. Lalu nanti ini tampilan di laptop ya. Tampilan di laptop itu pojok kiri atas ada pra pendaftaran, lalu klik ambil PIN, lalu klik lulusan Jatim 2022. Sedangkan kalau pada tampilan HP, kalian klik di pojok kanan atas, lalu nanti ada klik pra pendaftaran, lalu klik ambil PIN, lalu klik lulusan Jatim 2022. Setelah itu
kalian login seperti biasa dengan menggunakan NPSN, NISN, dan tanggal lahir. Lalu centang dan tekan tombol login. Lalu untuk pengisian data kartu keluarga. Pengisian data kartu keluarga ini harus sesuai dengan kartu keluarga, harus sesuai dengan KK. Jadi dipastikan kalian mengisinya dengan teliti ya, dan pelan-pelan sesuai dengan yang tertulis di kartu keluarga. Jadi jangan diasal ya, atau jangan sok tahu, tapi kalian lihat KK kalian, di atas KK kalian itu ada alamat lengkap kalian tinggal. Jadi KK itu ada lengkap, misalkan kabupaten kotanya tertulisnya apa, kecamatannya tertulis apa, desanya apa, atau kelurahannya apa, atau nomor KK-nya berapa, NIK-nya berapa. Nomor KK itu yang ada di nomor yang ada di atas tengah kartu keluarga. Nah, itu namanya nomor KK ya. Biasanya kalau Blitar biasanya 3505 itu yang di atas tengah. 3505 berapa gitu lanjutannya. Lalu silakan tulis nomor induk kependudukan kalian, NIK kalian ya, yang ada di KK, sesuai KK. Tulis yang jelas dan benar. Setelah itu nomor HP, usahakan yang ditulis adalah nomor WA ya. Lalu alamat rumah. Nah, alamat rumah ini sesuai KK ditulisnya. Misalkan RT RW, atau misalkan tulisannya lingkungan atau apa, atau mungkin dusun tulisannya RT berapa, kecamatan apa. Nah, itu ditulis lengkap di situ. Nah, di bawahnya tuh ada RT RW-nya. Ya. Lalu setelah semuanya diisi, maka klik unggah kartu keluarga. Nah, unggah kartu keluarga ini minimal adalah 200 KB. Kalau tidak 200 KB, maka akan muncul seperti ini. Ya, ukuran KK.jpg terlalu kecil karena kurang dari 200 KB. Jadi dipastikan bahwa ukuran fotonya atau ukuran scan-nya itu di atas 200 KB dan harus jelas. Foto KK-nya atau scan KK-nya harus jelas, terlihat full, satu KK semuanya terlihat, tidak buram dan harus jelas. Ya, mending pakai kamera yang bagus atau bisa scan di internet, scan di warung internet atau warnet supaya hasilnya lebih maksimal. Ya. Lalu panjang dimensinya 600 pixel dan nanti klik saja untuk klik unggah. Kalau ada gini berarti klik ulangi lagi. Ya, ini biasanya banyak yang di unggahan kartu keluarga ini banyak yang gagal biasanya karena ukurannya. Lalu untuk jelas atau tidaknya juga harus dipastikan sangat jelas ya. Karena jika KK tidak jelas atau KK buram atau fotonya tidak miring-miring atau fotonya tidak kelihatan sempurna atau tidak full, biasanya nanti saat pengajuan atau pengambilan PIN kalian ditolak biasanya. Kalau tahun lalu seperti itu. Jadi Bapak harap fotonya nanti yang atau scan-nya nanti yang jelas supaya tidak ditolak ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah surat keterangan domisili. Nah, oh ya, yang tadi yang KK tadi ini juga jangan lupa dilampirkan juga surat keterangan KK bagi kakaknya yang aktifnya tahun terbitnya kurang dari 1 tahun ya. Jangan lupa di KK ini dilampirkan. Lalu selanjutnya adalah surat keterangan domisili. Ini bagi yang menggunakan surat keterangan domisili. Jika kalian tidak menggunakan surat domisili, maka diklik nih, diklik yang di sini itu tidak ya. Jika kalian tidak menggunakan, klik tidak. Oke. Lalu selanjutnya adalah konfirmasi apakah yakin atau tidak dengan isiannya tadi. Kok yakin, klik yakin. Lalu selanjutnya langsung ke bagian penentuan lokasi rumah ya. Di sini penentuan lokasi rumah harap menentukan lokasi rumah Anda berdasarkan kartu keluarga. Nah, ini ya, jadi harus sesuai kartu keluarga. Misalkan Pak, kartu keluarga saya sama rumah saya berbeda. Nah, itu harus disamakan dengan kartu keluarga, titik koordinatnya di mana gitu ya. Nih, jika mengisi data surat domisili, nah jika kalian yang ingin mengisi surat domisili yang ini, maka surat domisilinya harus diisi. Klik ya supaya kalian bisa mengisi yang kabupaten kota, tanggal, alamat tinggal, domisili dan sebagainya. Lalu jangan lupa upload atau unggah bagi yang pakai surat domisili ya.
syaratnya sama, minimum 200 KB, jadi harus di atasnya 200 KB. Oke, balik lagi. Nah setelah itu kalian klik ambil lokasi. Kalau kalian pakai GPS aktif atau pakai di HP, itu otomatis akan pakai titik kalian berdiri atau titik kalian berada. Ya, jadi dipastikan. Tapi nanti saat kalian sudah muncul seperti ini, ya klik ambil. Nah nanti muncul seperti ini nih. Silakan kalian boleh nulis alamatnya jika kalian yakin alamatnya ada gitu ya. Atau kalian bisa menentukan titik koordinatnya di sini. Ini titik koordinatnya bisa digeser-geser nanti. Lalu kalau sudah yakin baru klik pilih lokasi. Ya kalau sudah yakin ini. Nah saran Bapak kalian pakai GPS saja supaya pas. Ya. Oke, setelah itu kalian akan dimintakan apakah Anda sudah yakin. Kalau belum yakin ya jangan, kalau sudah yakin saya yakin. Setelah itu nanti selanjutnya adalah mengecek kembali ringkasan data. Nah ini kalian cek nih sesuai nggak dengan nilai kalian yang tadi Bapak bilang, terus alamat segala macam. Kalau sudah yakin, kalian klik lanjutkan proses ya. Terus nanti di sini ada rencana jalur. Rencana jalur ini ya silakan, ini baru rencana jalur kalian aja. Misalkan nggak sesuai ya nggak apa-apa karena masih rencana jalur. Setelah itu, setelah kalian klik, baru kalian akan mendapatkan informasi berhasil disimpan, data akan diverifikasi. Nah, ketika ada tulisan berhasil disimpan, maka kalian tinggal menunggu waktunya nih, cek ulang 2-3 hari ya, karena PIN itu tidak bisa langsung dapat hari itu juga, tapi menunggu 2-3 hari kemudian. Nah, pokoknya setelah 2-3 hari kemudian kalian login ulang pada menu ambil PIN dan melihat status verifikasi kalian. Nah ini yang Bapak tadi bilang, apakah status verifikasi berkas KK atau kartu keluarga kalian tuh diterima atau ditolak. Ya ditolak itu bagaimana? Ditolak itu biasanya karena KK-nya buram ya, atau surat keterangan domisilinya buram, atau surat kartu keluarganya ada tapi tetap pakai surat keterangan domisili. Nah itu biasanya ditolak. Atau kakaknya kurang dari 1 tahun terbitnya tapi tidak ada surat keterangan yang dari desa atau kelurahan. Nah itu juga akan ditolak, biasanya seperti itu tahun lalu. Jadi kalian harus teliti supaya tidak ditolak dan supaya status verifikasinya nanti saat 2-3 hari kemudian kalian berhasil. Ya jadi kalau udah berhasil gini berarti kalian masih nunggu lagi loh ya. Jadi ditunggu lagi sampai 2-3 hari untuk melihat kelanjutan verifikasi kartu keluarga dan lokasi. Dan bisa juga ditolak karena titik koordinat lokasi kalian tidak sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Itu sangat sering kayak gitu. Jadi harus teliti. Oke. Bagaimana Pak misalkan ditolak? Ya berarti kalian mengulang lagi untuk mengisinya. Nanti ada tulisannya apa yang ditolak, kalian berarti harus diulangnya bagian yang apa. Itu biasanya nanti ya. Oke, yang ini tadi yakin kirim data, berarti kalian kirim nanti dapatnya berhasil ini. Oke, itu saja dari Bapak. Nanti semoga lancar dalam pengambilan PIN ya. Kalau ada pertanyaan apapun boleh di komen ya. Kalau ada teman yang kurang paham boleh di share ya. Silakan untuk cara cek verifikasi nilai juga ada. Nanti untuk tahapan-tahapan selanjutnya juga nanti insya Allah ada. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.